bersabda, ada seorang laki-laki yang sedang berjalan, lalu dia merasakan kehausan yang sangat. Kemudian dia dapat sebuah sumur, lalu dia turun ke sumur itu, lalu minum dari air sumur tersebut. Kemudian dia keluar, ternyata didapatinya seekor anjing yang sedang menjulurkan lidahnya, menjilat-jilat tanah karena kehausan. Ini dia. Makanya aku bilang data Arabnya ada. Waktunya jalan nggak? Ada. Mau saya masuk biar saya share screen. Bentar. Allahu Akbar. Waktunya gimana Unirifa nih? Itu titipan dari siapa pertanyaan itu? Pahami dulu mungkin. Ya dari link. Ya, ini tentang kitab haji ya. Kalau yang di sini tentang zakat. Mana ada haji ada zakat itu loh. Ya, makanya berarti beda buku ini. Iya. Itu Muslim orang Indonesia. Sebenarnya saya share screen, izin share screen dulu bentar. Izin share screen. Sebentar deh, nggak ini jadi kacau. Jadi lanjut aja deh, lanjut. Oke. Ya silakan. Saya. Mantum, silakan. Ya. Terkait tadi permasalahan saya terkait Bible yang apa ya? Kalau kita menggunakan kaidah tata bahasa begitu ya. Seperti contoh di dalam kitab Keluaran 3 ayat 1 itu, di mana di situ dikatakan Musa menyebut dirinya nya. Bukankah katanya ini kata ganti milik orang ketiga? Nah, kalau ini dipaksakan juga berarti Bible ini tata bahasa dong. Ya. Dan tidak salah juga kalau kita mengatakan itu bukan tulisan Musa. Bagaimana kita bisa disalahkan kalau kita berkata bahwa itu bukan tulisan Musa? Karena redaksinya seperti itu. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Median. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Dari mana Anda tahu bahwa ini tulisan Musa? Sementara di sini redaksinya seperti itu. Jadi menurut akal sehat kita, ya pasti semua orang setuju bahwa ini ada orang yang bercerita tentang Musa ketika menggembalakan kambing mertuanya. Kemudian kalau kita lihat di dalam Yohanes, ya di dalam Yohanes 21 ayat 24. Ini juga aneh ini kalau ini tulisan Yohanes 21 ayat 24. Ya. Dialah murid. Apakah Yohanes menunjuk dirinya dialah? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Siapa dia? Kesaksiannya itu benar. Siapa dia? Kalau itu tulisan Yohanes, siapa yang dimaksud dia? Ya, siapa yang menulis ini semua? Jadi kalau kita lihat dengan ilmu hadis, ini tidak lebih dari hadis palsu, karena tidak jelas siapa penulisnya, tidak jelas siapa saksinya. Apakah ini bisa dikatakan kitab suci? Nah itu, monggo Akhi Zuma, lanjut. Iya, yang pada intinya tidak ada legalitas dari Yesus, itu aja dulu. Bukan berarti dia harus mengatakan bahwa itu adalah firman Tuhan, tidak. Minimal dia pernah memberikan legitimasi terhadap penulisan-penulisan daripada perjanjian baru. Contoh misalnya seperti yang saya katakan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'an. Atau di dalam pewahyuan Al-Qur'an itu sendiri menyebut dirinya sebagai Al-Qur'an. Gitu. Nah, sementara yang dituliskan kemudian penulis Bible, perjanjian baru dalam hal ini, itu tidak ada satupun indikasi pengesahan dari Yesus. Sementara kalau kita melihat apa yang dituliskan oleh Yohanes, di dalam karya tulisnya dia, dalam Yohanes 17:8, dia mengatakan bahwa Yesus itu berkata, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Lalu kemudian, kalau Yesus mengatakan telah aku sampaikan, berarti sebelum Yesus itu pergi ke langit, terangkat ke langit, semua pengajarannya telah dia sampaikan. Sementara penulisan daripada Bible Anda, perjanjian baru, itu di atas tahun 50-an. 20 tahun setelah Yesus nggak ada di bumi. Baru mereka kemudian menulis
Ini dari mana tulisannya? Sementara Yesus mengatakan, telah aku sampaikan. Berarti sejatinya yang benar itu adalah catatan Filipus, catatan Thomas, catatan Andreas, catatan Barnabas. Tapi kan itu yang ditolak oleh gereja. Kenapa ditolak? Ya mungkin karena di situ diceritakan Yesus menceritakan dirinya menikah, berumah tangga, Tuhannya hanya satu dan dia kawin dan seterusnya. Atau di situ menceritakan tentang datangnya Rasulullah Muhammad SAW. Bisa jadi. Makanya ditolak. Yang diterima itu yang mengharamkan, yang menghalalkan tidak sunat, yang menghalalkan babi, yang menganggap hukum-hukum Tuhan di dalam kitabnya Bani Israel sebagai kutukan dan seterusnya. Itu yang diloloskan. Karena itulah kemudian saya mengatakan, tunjukkan legitimasi, ya pengesahan dari Yesus. Kalau memang kitab Anda itu adalah firman Tuhan, pasti Yesus, karena dia adalah wakil Tuhan, dia utusan Tuhan, pasti Yesus yang akan menyampaikan kepada mereka. Faktanya tidak. Gimana Anda bisa mempertanggungjawabkan itu, mengatakan sesuatu itu sebagai firman Tuhan, sementara tidak berasal dari sumber yang ia adalah utusan Tuhan? Silakan. Ya, kita lihat ya, bahwa siapakah 12 muridnya itu, gitu ya. Kemudian siapakah yang menulis? Mereka adalah murid-murid, gitu ya. Kemudian Yesus sudah jelas mengatakan dan mengajarkan, kemudian dikatakan segala firman disampaikan, telah kusampaikan kepada mereka. Dan di dalam kebangkitannya dia mengatakan menyuruh mengajarkan segala sesuatu. Tetapi kita lihat jelas bahwa di dalam prinsip penulisan Alkitab, menulisnya itu tidak sekedar didiktekan oleh Tuhan atau oleh Roh Kudus secara tidak dimengerti oleh penulisnya. Tetapi apa yang sudah diajarkan, dimengerti, yaitu melalui pimpinan Roh Kudus, udah jelas di Yohanes pasal 14 ayat 26 tadi, yaitu Roh Kudus akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kepadamu yang telah kukatakan kepadamu. Yohanes pasal 16 ayat 12 juga dikatakan masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tapi kamu sekarang belum dapat menanggungnya. Apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakan oleh siapa? Roh Kudus. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang diterimanya daripadaku oleh siapa? Roh Kudus. Roh Kudus diberikan kepada siapa? Kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya menuliskan adalah karena apa? Karena pimpinan Roh Kudus gitu loh. Dan kesatuan daripada pemberitaan itulah yang membuktikan memang itu adalah berasal dari Tuhan. Dan Injil yang disampaikan kepada gereja juga meneruskannya. Itu semuanya tulisan diterima sebagai pengajaran para rasul. Dari mana? Urut-urutannya ya dari Yesus gitu ya. Nggak perlu ada legitimasi. Justru legitimasi itu hanya bisa aja mengatakan, oh ini aku dari Tuhan. Nah, ngaku juga bisa gitu ya. Makanya itu yang saya katakan gitu, ngaku aja dari juga bisa. Tetapi kita lihat bahwa urutannya di dalam Alkitab itu jelas gitu ya, bahwa ada Roh Kudus yang diberikan kepada mereka, itu semuanya ajaran Yesus gitu. Melalui murid-murid, siapa murid-murid? Rasul. Kenapa Rasul menuliskan langsung nggak boleh? Justru legitimasinya Alkitab lebih benar, karena kenapa? Yang menulis Rasul. Bukannya Rasul punya anak buah turun ke bawah, bukan yang ngapalin perkataan Rasul, bukan. Rasulnya dan masa Rasulnya. Siapa Rasul? Yaitu orang yang mendapatkan firman Tuhan gitu ya. Yesus siapa? Yesus Tuhan gitu ya. Nggak perlu hal itu gitu. Tetapi jelas para Rasul dan para nabinya mendapatkannya itu adalah dari Tuhan gitu ya. Mereka jelas dari Roh Kudus yang adalah Tuhan gitu. Nah justru yang kita perlu pertanyakan kepada kamu gitu. Itu malaikat gitu. Melalui malaikat. Bagaimana kalau malaikatnya bohong gitu. Kemudian dikatakan malaikatnya Roh Kudus, Allahnya nggak pernah tampil, Roh Kudusnya adalah malaikat gitu. Nah itu kan bahaya sekali gitu, karena memang Roh Kudus nggak ada, Allahnya juga nggak kelihatan gitu. Jadi bahaya sekali itu gitu. Bisa jadi memang cuman dari malaikat kepada Muhammad gitu. Ya kalian percaya ya saya hormati, tetapi kan saya bicara tentang kemungkinan kedua. Ya, kalau di dalam Alkitab kan jelas memang prinsip penulisannya seperti itu. Bahkan kepada kami yang percaya diberikan roh sehingga kami tahu bahwa ini memang berasal dari Tuhan. Kita waktu baca juga tahu. Kemudian tulisan daripada Injil-injil palsu udah jelas gereja tidak menerimanya dari awal gitu ya. Gereja dari awal sudah tidak pernah ada yang menyatakan bahwa itu adalah tulisan dari Thomas, dari siapa, dan itu adalah pseudodigrafa gitu ya. Penulisnya aja palsu, gimana lagi isinya. Dan banyak itu semuanya dituliskannya setelah rasul-rasul tidak ada. Sedangkan yang kita terima saat ini adalah di masa rasul itu masih ada. Maupun itu dia Markus, dia adalah 70 murid. Lukas juga 70 murid. Bahkan ditulisnya pada waktu para rasul masih hidup. Ya silakan. Oke, saya Pras ya.
Ya, jadi saya menguatkan lagi bahwa yang menulis kitab-kitab suci kami itu adalah orang yang punya otoritas ilahi, yaitu para rasul. Matius adalah rasul, Yohanes adalah rasul, Paulus adalah rasul, Petrus adalah rasul, Yakobus adalah rasul. Mungkin kecuali Anda bertanya bagaimana dengan Markus, Lukas. Memang mereka bukan rasul, tetapi mereka adalah penulis dari Rasul Paulus, Lukas. Markus adalah berasal dari Petrus, ya Petrus itu rasul. Jadi Injil yang ditulis Petrus ini tidak menulis Injil, tetapi Markus yang menulis. Jadi tetap ada otoritas ilahi, walaupun Yesus tidak perlu Yesus mengatakan sesuai dengan logika falsi kalian bahwa Yesus harus muncul lagi ke bumi gitu, terus ngomong oh iya ini kitab kami, tidak perlu seperti itu. Yesus cukup mengangkat menjadi rasul, berarti dia punya otoritas sesuai dengan janji di dalam Yohanes 14 bahwa apabila Roh kebenaran itu datang, dia akan mengajarkan dan mengingat apa yang aku katakan kepada kalian, dan itu terbukti. Nah sekarang pertanyaan saya balik, gitu, apa otoritas apa yang dimiliki oleh Said bin Sabit pada saat dia menulis kitab Quran, karena kan Quran waktu itu masih dihafalkan gitu. Terus otoritas dari mana Khalifah Utsman menentukan bahwa mushaf ini yang benar, yang lain dibakar gitu loh. Ya, apakah Nabi Muhammad pernah bilang bahwa oh yang harus nulis nanti Quran adalah si ini gitu? Atau Jibril mengatakan, oh nanti yang boleh berhak menentukan adalah si raja ini gitu, yang menentukan mushaf yang mana. Ya silahkan. Oke, baik. Jadi gini, ketika Anda mengatakan Jibril, itu masih mending. Kenapa saya katakan masih mending? 23 tahun kurang lebih Rasulullah Muhammad SAW menyertai mereka, menyertai para penghafal, menyertai para penulis. Dan Rasulullah selalu minta mereka ini mendaras hafalan dan juga tulisannya. Itu. Kalau dikatakan datangnya dari malaikat Jibril, ya itu masih mending daripada Lukas, Markus dan penulis kitab lainnya. Itu dari mana? Dari Yesus kagak. Terus dari mana coba? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari malaikat. Nabi Musa alaihissalam menerima firman dari malaikat. Daud juga demikian. Nabi-nabi yang lain di dalam kitab Bani Israel juga demikian dari malaikat. Keluaran 3 Anda baca di situ. Anda tamat di situ nanti. Nah, Lukas terima dari mana? Markus dari mana? Yohanes dari mana? Petrus dari mana? Maksud saya penulis-penulis kitab kanonik yang mengambil nama-nama murid Yesus itu, yang sebenarnya bukan murid Yesus, cuman menuliskan sebagai nama murid Yesus agar dianggap itu muridnya Yesus, itu dari mana? Dan Anda harus tahu bahwa Paulus ini adalah pembasmi murid-murid Yesus. Jadi murid Yesus yang mana lagi yang menulis kitab? Dan ingat, di dalam Kisah Para Rasul diterangkan, Yohanes ya itu adalah orang yang bodoh. Dikatakan seperti itu. Petrus juga adalah orang bodoh. Nggak bisa nulis. Dan seterusnya. Nanti kita minta kasih datanya kalau nggak percaya. Dalam Kisah Para Rasul. Dikatakan bahwa 2 orang itu adalah orang yang bodoh, tidak berpendidikan. Kayak mana dia mau menulis? Kalau Anda mengatakan itu adalah ilham Roh Kudus. Ilham dari mana Roh Kudusnya kalau tulisannya bertentangan satu sama lain? Contoh misalnya ketika dikatakan dalam Lukas 24 nomor 4 sampai nomor 46 bahwa ada tertulis dalam kitab Mazmur, kitab Torah bahwa tentang Yesus akan bangkit di antara orang mati. Ya, Mesias akan menderita, mati dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ternyata itu bukan tertulis di Mazmur, tapi tertulisnya di mana? Di Korintus dan juga tertulis di Lukas itu sendiri. Ini Roh Kudusnya sengaja atau ngerjain atau gimana? Ngeprank pengarang-pengarang kitab Anda. Kalau Rasul Muhammad SAW dari malaikat Jibril disampaikan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, disampaikan kepada para sahabatnya juga demikian. Nah, kemudian terkait setelah sanadnya berkesinambungan, kitab Anda dinamika daripada pengarangnya, penulisnya itu nggak nyambung. Tidak ada sistematika penulisan dan penyampaian. Nah, kemudian isi. Kita lihat isinya. Contoh yang tadi yang saya katakan. Lukas mengatakan di dalam Lukas 24. Tertulis di Mazmur. Tapi totalnya tertulisnya di Korintus. Itu baru sedikit. Kalau Al-Quran menerangkan tentang, kita urai tentang isinya, sains, ilmu pengetahuan berkesesuaian dengan Al-Quran, kitab Anda mana coba yang berkesesuaian dengan sains? Gak ada. Hancur semuanya. Silakan, akhi. Baik. Ini tadi mengklaim bahwa itu ditulis oleh para murid Yesus. Kalau memang ditulis oleh para murid Yesus, seharusnya dia ini adalah saksi mata. Ya seharusnya tidak ada pertentangan cerita di dalamnya. Apalagi katanya diilhami oleh Allah. Kok isinya bertentangan? Seperti contoh kalau kita lihat di dalam Matius 21 ayat
12 sampai ayat 18. Di mana di situ diceritakan bahwa pengutukan pohon ara itu dilakukan Yesus setelah penyucian bait suci. Tetapi kalau kita lihat di dalam Markus 11 ayat 12 sampai ayat 18, ternyata pengutukan pohon ara dilakukan sebelum penyucian bait suci. Jadi yang benar yang mana ini? Ini ada waktu peristiwa yang bertentangan. Ya, kejadiannya ini sebenarnya kapan? Sebelum penyucian bait Allah atau sesudah penyucian bait Allah? Jelas ini bertentangan. Mohon maaf, bisa tampilin ayatnya, waktunya bisa di stop. Oh, boleh? Bentar. Saya bisa share screen enggak ya? Benar. Enggak bisa share screen, saya bukan host. Anda buka aja di dalam Matius 21 deh. Dibacalah. Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Baca di situ. Ya, atau saya bacakan? Berapa? Matius 21 ayat 12 sampai ayat 18. Markus atau Matius? Matius. Itu nanti kita benturkan dengan Markus. Markus 21 ayat 12 sampai 18. 12 sampai 18. Ya. Kamu tolong buka sarapan pagi, jawaban nomor 4546. Siapa namanya? Sarapan pagi 101 pertentangan kontradiksi. Itu ada jawabannya di situ. Lah kok gitu. Cari Google. Coba menurut Anda gimana? Ya. Coba dijawab aja ya. deh. Ya, jawab aja. Ada kata silakan nggak? Jangan pres, kita ikutin dulu aturan. Kata silakan baru. Waktunya sementara jalan dulu, Pak. Kalau Anda mau meneruskan narasi, silakan. Dijawab aja, silakan. Menurut sarapan pagi seperti apa? Tampil waktunya boleh? Ya, sebentar ya. Mana waktunya nggak tampil? Timer, please. Ya, nanti ini Pras yang jawab aja timernya. Kita punya 27-24 ya. Wah, kalau gitu mendingan kami kalau mau nanya apa-apa sarapan pagi biblikal aja ya, Pak. Iya, karena pertentangan kan banyak. Kalau yang dianggap pertentangan tuh banyak tuduhannya kan. Iya, ternyata tidak gitu loh, ya. Itu ya. nggak perlu diambilin. Udah, silakan. Oke, saya sementara Pras cari, saya jawab dulu yang lain ya. Ya, jadi tadi Anda bilang gitu bahwa Lukas, Markus dan sebagainya itu tidak pernah melihat Yesus. Ya itu salah, mereka adalah murid-murid Yesus, tetapi memang bukan inner circle-nya yang 12, tetapi 70 murid-murid Yesus. Dan mereka tidak masalah karena mereka mendapatkan informasi itu selain dari saksi mata, mereka mendapat informasi itu dari rasul-rasul langsung. Ya, Markus tadi dari Petrus, Lukas dari Paulus gitu loh. Jadi data-data yang mereka kumpulkan itu valid semua begitu. Ya, nah sekarang Paulus semua tuh rasul-rasul ya. Jadi kalau Anda bilang rasul-rasul itu tidak mendengar dari Jibril, harusnya dari Jibril. Lah justru mereka langsung dari Roh Kudus, langsung dari Ilahi, langsung dari Tuhan, tidak butuh perantara Jibril. Dan ini sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Apabila Roh kebenaran yang kuutus datang, Dia akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan apa yang aku ajarkan gitu ya. Jadi Paulus nggak perlu ikutin Yesus sepanjang masa. Pada saat dikarunia Roh Kudus, dia mampu mengajarkan begitu sesuai apa yang diberikan Roh Kudus kepada dia. Nah sekarang pertanyaan tetap saya balik gitu loh ya. Itu sementara Anda dari cerita narasi Anda bahwa murid ini selalu mengikuti Nabi Muhammad ya, oke. Tetapi berarti itu bukan otoritas ya, mereka semua bukan memiliki otoritas ilahi, mereka bukan nabi. Kaisar, Raja Utsman ya, Khalifah Utsman, mereka bukan nabi, bukan rasul begitu. Jadi otoritasnya itu kan saya balikin kepada Anda pertanyaannya, dari mana mereka punya otoritas untuk menentukan mushaf ini yang benar, mushaf itu yang benar. Terus tulisannya siapa yang memvalidasi tulisannya Said bin Sabib dan lain-lain sebagainya begitu ya. Itu pertanyaan bisa dibalik ke kalian
Nah, sementara kalau kami rasul langsung gitu, yang memvalidasi rasul langsung. Begitu ya. Memang sebentar silakan Pras. Ya, jadi kita lihat ya. Memang kronologi di dalam pencatatannya si Matius. Matius itu tidak menulis berdasarkan kronologi, tapi berdasarkan topikal gitu ya. Nah, ini jawabannya panjang sekali ya. Jadi cerita yang diambil itu berdasarkan topik yang ingin dibicarakan, bukan berdasarkan kronologi waktu untuk Matius gitu. Sedangkan Markus bicara tentang kronologi waktunya gitu ya. Jadi nggak ada pertentangan di situ. Kalian baca di dalam sarapanpagi.com. Jadi sebelum nanya baca dulu di jawaban yang nomor 46. Ya, sebentar. Karena mengatakan tadi. Sebentar, belum ada kata silakan. Iya. Iya. Udah. Ini waktu kita masih jalan loh. Ya, jadi soal pertentangan bisa ditanyakan balik kepada Anda. Contohnya di surat Ar-Rahman 55 ayat 14 dikatakan dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tetapi di Al-Furqan ayat 54 dikatakan dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Nah, ini kan bagaimana gitu? Ini pertentangan juga gitu loh. Ya, silakan. Oke, nanti akhirnya nanggapin itu ya. Saya tanggapin ini mengenai Matius ini ya. Anda mengatakan bahwa itu diceritakan, Matius menceritakan bukan berdasarkan kronologi. Anda baca baik-baik dari ayat 18, ini bercerita tentang kronologi. Ya, awalnya Yesus itu masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa. Tetapi kamu menjadikannya sang penyamun. Maka datanglah orang buta. Nah, ini kan kronologi semua. Ayat 17, lalu meninggalkan mereka dan pergi keluar kota ke Betania dan bermalam di situ. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Nah, ini pengutukannya. Kata siapa ini nggak berbicara tentang kronologi? Jelas asal mulanya dari mana mau ke mana. Ini kan kronologi namanya. Ya. Lalu menurut Matius, kalau menurut Markus, ternyata pengutukan pohon ara dilakukan Yesus sebelum penyucian bait Allah. Mari kita baca ya. Markus 11 ya. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem sesudah Yesus masuk bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjualan. Nih dari ayat 12 ya. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania. Yesus merasa lapar, bla bla bla, mengutuk pohon ara. Di ayat 15-nya Yesus menyucikan bait Allah. Ini kronologi semua ini. Silakan Aki Juma. Iya, baik. Maksudnya begini, sebentar, Pras, jangan Pras. Sampai ada kata silakan. Jadi kalau Anda menceritakan tentang pertentangan yang Anda maksud di dalam Al-Quran, Al-Quran itu sekali lagi saya katakan ya, tadi harusnya Anda sudah paham. Al-Quran itu bukan cerita yang disusun sama seperti Bible, disusun berdasarkan hasil penyelidikan. Al-Quran itu diwahyukan oleh Allah secara berangsur-angsur, ada hikmah di balik semua itu. Jadi terkait dengan penciptaan manusia, di Al-Quran itu bukan hanya 2 ayat itu tadi. Al-Quran surah Sajadah misalnya, ayat 7, ayat 8 menceritakan bagaimana kemudian manusia itu dicipta ya dari sumber yang dikatakan oleh Allah dari tanah. Itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Kemudian demikian juga dalam surah An-Nisa ayat 1 juga bersumber dari tanah. Lalu kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14 manusia diciptakan dari saripati yang juga berasal dari tanah. Kemudian di dalam Al-Mu'minun ayat 13 dari saripati sperma, ya itu juga disimpan di tempat yang kokoh. Lalu kemudian di dalam surah Al-Mu'minun ayat 14 dikatakan dari air mani, lalu kemudian segumpal darah, lalu segumpal darah itu jadi segumpal daging dan seterusnya. Nah, data yang Anda kemudian sebutkan itu tidak ada yang bertentangan dalam proses penciptaan manusia. Nggak ada. Ketika dikatakan khalaqa min ma'in dafiq, dia menciptakan dari air yang dipancarkan, memang salah gitu. Kalau dikatakan dari air, kemudian dari tanah. Tumbuh-tumbuhan saripati yang kita makan ini, yang ada dalam tubuh kita ini, itu dari tanah. Dan tumbuhnya ini dari air.
Jadi tidak ada yang bertentangan. Itulah indahnya Quran. Ya, berbeda ketika berbicara tentang kitab Anda. Contoh misalnya, saya kasih lagi contoh nih. Di dalam di dalam di dalam kitab Anda Yohanes 12 ya, Yohanes 12 nomor 34 dikatakan gini. Dikatakan bahwa kami telah mendengarkan dari kitab Taurat bahwa Mesias hidup sampai selama-lamanya. Katanya didengarkan dari hukum Taurat. Dicari di Taurat, kitabnya Musa yang terjemahannya itu tidak ditemukan adanya pernyataan bahwa Mesias itu hidup sampai selama-lamanya. Tidak ada di Taurat. Adanya tertulis di Mazmur. Mazmur dan Taurat itu berbeda. Mazmur 110 nomor 4, Tuhan telah bersumpah ia akan menyesal engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut Melkisedek. Jadi tidak ada di dalam Torah pernyataan Yohanes 12 nomor 34 itu. Ini yang dikatakan kontradiksi, kontroversi, tidak nyambung gitu loh. Apa Roh Kudus ini lupa gitu bahwa itu tertulisnya di Mazmur bukan di Torah. Itu cuma sebagian kecil dari kesalahan-kesalahan yang ditimbulkan oleh data yang ada di kitab Anda yang membuktikan dirinya bukan firman Tuhan. Nah, sementara yang tadi tentang penciptaan manusia itu bukan cuma 2 ayat itu runut diceritakan. Ya, kenapa seperti itu? Memang hikmahnya Al-Quran itu diwahyukan secara berangsur-angsur agar mudah dihafalkan, agar manusia mengkaji lebih dalam, bukan cerita. Justru itulah membuktikan bahwa Al-Quran itu wahyu dari langit, bukan dikarang. Kalau dikarang itu cerita dari pembukaan, kemudian isi, lalu kemudian penutup, kesimpulan-kesimpulan. Itulah kitab Anda. Silakan. Mengenai penulisan Al-Quran ya, itu legitimasi dari mana? Dari Rasul langsung. Seperti Zaid bin Sabit, itu adalah sekretarisnya Rasulullah. Rasulullah yang menyuruh. Nah, dari Utsman, dari mana? Siapa yang menjadi pembenarnya? Pada waktu itu kan para hafiz masih banyak, masih hidup. Banyak yang masih hidup. Ya, jadi Utsman ini ketika membukukan itu, yang menjadi standarnya adalah para hafiz. Itu saja mudah, nggak ada yang bertele-tele. Nah, sementara kitab Anda siapa yang menjamin bahwa itu ucapan Yesus? Siapa saksinya? Yesus ngomong sama Matius. Siapa saksinya? Matius menulis kitab. Bisa Anda buktikan? Silakan. Ya, aku jawab ya. Ya. Para Yohanes nanti hafiz aku dan jawab. sebagainya, para hafiz dan sebagainya itu adalah udah bukan rasul gitu. Sedangkan yang nulis kitab kita rasul gitu. Siapa saksinya? Matius. Ya mereka hidup di dalam zamannya rasul dan rasulnya masih pada hidup, kemudian dituliskan ya saksinya ya para rasul. Kalau mereka sampai salah ya mereka akan masalah gitu ya. Kemudian cerita itu diceritakan berulang-ulang dan gitu gereja yang menyimpan semua data-data itu dan menuliskannya. Dan selanjutnya nggak perlu pakai sanad. Kenapa? Karena para murid-muridnya itu menuliskan atas dasar tulisan-tulisan mereka. Jadi semuanya itu ada gitu ya. Jadi semuanya itu ada dan dituliskan terus-menerus sampai kepada kita saat ini gitu ya. Jadi itu nggak ada masalah. Yang nulis itu rasul. Jadi tingkatnya daripada siapa namanya Yohanes, Paulus itu tingkatannya Muhammad, bukan tingkatannya para sahabat, bukan ya. Jadi itu bedanya gitu. Kemudian tadi yang tentang siapa? Tentang Matius. Nanti deh saya bacain itu yang terakhir aja. Di sisi terakhir baru saya bacain itu secara jelas. Ya, kita simpen yang Matius ya. Oke. Oke, aku ya. Ya, mengenai Yohanes 12 ayat 34. Jadi katakan bahwa ya Yohanes. Oke, silakan. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa manusia bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya? Kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Jadi harus dipahami ya, di sini terjemahannya sebenarnya yang lebih tepat bukan hukum Taurat tetapi law atau Torah. Nah, Torah itu harus Anda pahami, Torah itu artinya petunjuk atau perintah ya. Jadi Torah itu tidak selalu bicara 5 kitab Torah Musa. Anda harus paham kalau disebut 5 kitab Torah Musa berarti itu mengacu ke yang kita sebut, kami Kristen tersebut Pentateuch gitu ya. Tetapi kalau disebut Torah tidak harus. Nah, kemudian kalau Anda mau tetap ngotot bahwa itu harus ada di Torah Musa, nggak masalah ya. Nubuatan tentang Yehuda, bahwa keturunan Yehuda itu akan memerintah sampai selama-lamanya ada dalam kitab Torah, di kitab Kejadian ya, bahwa di situ adalah bahwa Yehuda, dari keturunan Yehuda itu akan datang yang berhak memegang tongkat kerajaan dan akan memerintah sampai selama-lamanya gitu ya. Memang tidak ada kata Yesus di situ, tetapi itu adalah nubuatan tentang Mesia dan itu sudah
menjawab pertanyaan Anda. Nah sekarang masalah Lukas itu enggak itu udah dijawab sama Pras ya. Oke, apalagi ya tadi. Sementara itu dulu silakan. Iya, jadi yang di pasal Yohanes pasal 10 ayat 34 itu mereka mengatakan law. Jadi mereka juga mengatakan itu, berarti tradisi memang zaman itu mengatakan law itu mengacu kepada seluruh kitab itu gitu ya, yang terdiri daripada Torah, 5 Torah Musa, Ketuvim dan Neviim gitu ya. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada kesalahan. Ya, oke. Sekarang aku mau bertanya nih, kan tadi Anda bilang itu Said bin Sabi itu sahabat Nabi Muhammad dan sebagainya. Pertanyaannya, setelah Said selesai menulis Quran, siapa yang memverifikasinya bahwa itu sesuai? Ya, ini pertanyaan Anda saya tampilkan sesuai dengan yang pertanyaan Anda kepada kami, bahwa kitab siapa yang mengatakan bahwa kitab yang ditulis surat-surat Paulus dan sebagainya itu benar gitu loh. Apakah Yesus pernah menampilkan itu? Pertanyaan yang sama saya tanyakan pada kalian. Apakah Nabi Muhammad pernah mengatakan bahwa apa yang ditulis Said Sabib itu pasti benar? Apa yang dikompilasi oleh Khalifah Utsman itu pasti benar? Nah, dari mana otoritasnya? Kalau hanya sekedar sahabat dan sebagainya, belum tentu dia punya otoritas. Karena yang punya otoritas ilahi itu harus orang nabi atau rasul. Ya, silakan. Oke, mengenai para murid rasul itu dapat dari mana? Apakah Yesus pernah mengangkat muridnya itu disebut rasul? Nggak ada. Dari sini saja udah rancu. Ya, belum lagi mengenai penyampaian wahyu atau firman itu kepada Yesus ke muridnya itu siapa yang menjadi saksi? Ya, kepada siapa? Sementara Matius, Yohanes masih saya ragukan karena penulisannya seperti itu ya. Seperti Matius 9 ayat 9, Yohanes 21 ayat 24. Ini rancu. Tidak mungkin itu tulisan Matius kalau kita berpikir secara akal sehat. Lalu mengenai Al-Qur'an, ya jelas sekali. Al-Qur'an itu dihafalkan ribuan sahabat Nabi. Bukan hanya Said bin Sabit saja. Bahkan Utsman juga hafal. Jadi kalau zamannya Utsman itu masih mudah untuk menentukan ini benar, ini salah. Mudah berdasarkan apa? Hafalan. Bahkan hafalan ini selalu dikontrol. Diadakan halakah-halakah. Terus dikontrol hafalannya itu. Jadi kalau zaman Utsman tidak bisa diragukan. Nah itulah dari zaman Utsman sampai sekarang. Itu pula yang kita hafalkan sampai sekarang ini. Monggo Akhi Juma silakan. Akhi Juma? Kemute. Yang dibakar itu bukan karena mengalami kesalahan. Bukan. Bukan karena salah sehingga dibakar. Tidak. Karena sudah dibukukan. Maka yang tersebar ini, yang tersiar ini, yang terpenggal-penggal bacaannya, ayatnya, surahnya ini, itu dibakar kemudian. Kenapa? Karena sudah ada buku induknya. Lalu, kenapa kemudian ketika Anda mengatakan apa yang menjadi koridor kebenarannya? Lah, bukankah Al-Quran itu dihafalkan dari sejak Rasulullah Muhammad SAW? Dihafalkan. Sehingga ketika dibukukan harus sesuai dengan hafalan. Bukan tertulis lalu dihafalkan. Tapi dihafalkan lalu dituliskan. Jadi dasar tulisan adalah penghafalan. Jangan dibalik. Nah kalau di kitab Anda nggak ada. Hafalan nggak ada, tulisan juga nggak ada. Kalau Anda mengatakan mereka ini rasul. Inilah kenapa saya tidak senang kalau teman Kristen mengambil kata rasul. Karena kata rasul itu tidak sembarangan. Rasul itu artinya utusan Tuhan. Sementara Lukas utusan siapa dia? Ya, rasul itu hanya ada di dalam Islam, utusan Allah Subhanahu wa taala. Sementara Kristen tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok penobatan kata rasul diambil untuk mendudukkan pengarang-pengarang wartawan-wartawan bebas ini? Ya kenapa saya katakan wartawan bebas? Karena dia tidak melihat saksi langsung. Ketika Rasulullah Muhammad ketika Yesus mengatakan sesuatu, dia nggak jadi saksi langsung melihat itu, lalu kemudian mencatatnya. Jadi ini wartawan hanya memperoleh berita dari orang-orang di tempat kejadian. Nah, terkait dengan terjadi atau tidaknya tidak ada yang pastikan. Tapi dituliskan. Apa dasar pijakan yang mengatakan itu bahwa itu adalah benar? Sementara penulisnya tidak menjadi saksi utama. Apa dasarnya? Kalau kemudian sahabat Rasulullah Muhammad SAW mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi, itu karena mereka ini mendengarkan dan melihat Rasulullah mengucapkan, melafalkan itu. Mereka mendengarkan, lalu kemudian mereka membacakan di hadapan Rasulullah Muhammad SAW.
Ya Rasulullah, benarkah bacaanku? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Rasulullah katakan, benar. Begitu seterusnya. Begitu ada ayat, disampaikan, dihafal, dituliskan. Ada ayat, ada wahyu, dihafalkan, dituliskan. Ada wahyu, dihafalkan, dituliskan. Nah, kalau Lukas, tidak ada. Sementara di dalam Kisah Para Rasul 8, menurut catatan Lukas, Filipus ini dipanggil oleh Yesus. Filipus ini, ta'al, ikut aku. Itu kata Yesus kepada Filipus. Lalu kemudian pekerjaan Filipus apa? Memberitakan Injil kerajaan Allah. Memberitakan Injil Yesus. Berarti ada pemberitaan dari Yesus yang diberitakan kemudian oleh Filipus. Jadi catatannya kalau pingin kali punya Injil, harusnya Injilnya Filipus. Tapi kan ditolak. Kenapa ditolak? Karena Filipus lah yang menuliskan hal yang sebenarnya. Lukas diterima karena Lukas cuman piti kanak-kanai. Dia hanya berdasarkan hasil penyelidikan. Apa yang didengarkan, ya ditulis. Apa yang disuka, ya ditulis. Kalau dikatakan itu roh kudus yang membimbingnya salah, kata roh kudus pun diambil dari Quran. Yang dikatakan roh kudus itu malaikat Jibril. Anda mau nolak atau tidak, silakan Anda tunjukkan roh kudus dalam bahasa Yunani itu apa. Lalu kemudian, apakah betul itu Tuhan? Coba aja, kita jujur menghadapi semua ini. Dari mana Kristen penerjemah mengambil kata roh kudus, kalau bukan dari Quran? Dari kitabnya orang Kristen, dari Yunani, nggak mungkin. Nggak mungkin itu. Silakan. Aku boleh, Pras? Boleh. Tolong minta waktu ya, share screen, waktu di stop dulu. Yohanes 20 ayat 21, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosa diampuni, bla 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 bla. Jadi Yesus mengutus sama seperti Bapa mengutus Yesus, demikian juga Yesus mengutus para murid-muridnya. Ya, ini artinya utusan, ini artinya rasul. Jadi ini menjawab pertanyaan Anda, bahwa para murid-murid itu yang ke-12 itu rasul. Ya, Paulus diutus Yesus menjadi rasul, utusan itu pada saat Paulus berjalan menuju Damsyik. Disitulah peristiwa pengangkatan Paulus menjadi rasul, begitu ya. Nah, sekarang masalah Lukas sama Markus, ya Lukas terutama ya. Anda mengulang-ulang hal yang sama ya, tetapi saya sudah jawab berulang-ulang juga. Nggak masalah dia menyelidiki. Ya, karena dia divalidasi oleh Rasul Paulus. Begitu, ya. Jadi sama seperti Anda mengklaim, Said bla 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 divalidasi oleh Nabi Muhammad. Dia Rasul Lukas divalidasi oleh Paulus. Dia menulis pada saat Paulus hidup. Markus mewakili Petrus, begitu. Dan kalau Anda kesulitan menerima hal itu, ya silakan Anda mengimani yang Matius sama Yohanes, begitu. Mereka rasul langsung yang menulis. Begitu ya. Kemudian pertanyaan saya kembali lagi ya, artinya keyakinan kalian bahwa Said itu tulisannya sudah benar, kemudian Khalifah Utsman itu mengkompilasi sudah benar, itu adalah berdasarkan keyakinan semata mengenai hafal-menghafal. Tetapi otoritasnya tetap dipertanyakan. Ya, otoritasnya dari mana? Khalifah Utsman bukan nabi, bukan rasul. Jadi keyakinan kalian hanya keyakinan berdasarkan hafal-menghafal. Nah, kalau Anda bilang Matius sekian itu dikatakan ada kata dia gitu, nggak masalah. Ini kan bukan surat. Kalau surat, ya surat pun juga ada menyatakan dirinya dengan penggunaan kata dia. Masih bisa, itu gaya bahasa aja. Apalagi ini bukan surat, tidak masalah. Jadi argumen Anda gugur pada saat bilang bukan Matius yang nulis, bla bla karena ada kata dia dan sebagainya. Ya silakan, Pras. Ya, kemudian pengambilan kata Rohul Kudus dan sebagainya. Holy itu kudus. Spirit atau ghost itu adalah roh gitu ya. Jadi itu adalah cuma ngambil karena serapan bahasa Indonesia dari bahasa Arab gitu. Dan bahasa Arab itu ada lebih dahulu daripada Quran gitu. Jadi jangan dianggap bahwa itu adalah bahasa Quran gitu. Kemudian kayak apostolos ya utusan gitu ya. Jadi itu jelas adalah utusan dari Yesus, mau pakai kata rasul ya.